Hai pecinta film, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fail, film garapan Vidya Chopra ini menceritakan sosok Manoj Kumar Sharma yang begitu menginspirasi kita semua karena ia berhasil mencapai impiannya. Bekerja di Badan Polisi India atau Indian Police Service. Film 12 Fail ini mengisahkan kehidupan keluarga Manoj Kumar Sharma yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, bareng gue Lia bakal kita kupas tuntas film ini secara sederhana. 12 Fail. Pada awal film kita akan diperlihatkan suasana kota Chambal pada tahun 1997. Terlihat Manoj, seorang anak kelas 12 yang sedang mempersiapkan contekan untuk menghadapi ujian di sekolahnya. Karena mencontek adalah tradisi yang dilakukan sekolah untuk membantu siswa lulus ujian. Namun bersamaan dengan itu datang seorang petugas menghantarkan surat penangguhan kerja ayah Manoj dari kantor. Surat itu diberikan kepada ayahnya karena ia tidak mau menandatangani surat jual beli bibit di pasar gelap. Ayah Manoj yang tidak terima dengan hal itu akhirnya memutuskan akan pergi ke pengadilan tinggi untuk mengatasi masalah tersebut karena ayah Manoj sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai warga negara India. Bersamaan dengan kepergian ayah Manoj, akhirnya ujian nasional pun dilakukan. Para siswa mulai membuka kunci jawaban yang sudah dipersiapkan masing-masing. Namun dikarenakan tahun lalu banyak kegagalan, akhirnya guru menuliskan jawaban di papan tulis. Namun bersamaan dengan itu datanglah Deputi Dusyan dan bertanya apa yang terjadi di sekolah ini. Namun dengan cepat kepala sekolah datang dan mengatasi masalah dengan mencoba memberikan uang suap kepada inspektur. Namun bukannya diterima, kepala sekolah malah dibawa dan ditahan di kantor polisi atas kasus percobaan suap. Para siswa dan guru hanya bisa terdiam melihat kepala sekolah dibawa oleh para polisi. Sudah dipastikan mereka gagal dalam ujian nasional tahun ini. Bersamaan dengan kepergian ayah Manoj, masalah keuangan menimpa keluarga ayah Manoj, sehingga memutuskan Manoj dan kakaknya bekerja sebagai pengemudi becak darurat. Namun secara tiba-tiba becak darurat yang digunakan mereka diberhentikan oleh laki-laki, yaitu kondektur bus penumpang yang dikuasai oleh wali kota di daerahnya. Melihat hal itu, kakak Manoj tidak tinggal diam. Mereka adu mulut dan menghajar kondektur tersebut karena memaksa ingin menurunkan penumpang dan harus menaiki bus wali kota. Perdebatan pun selesai dan mereka melanjutkan perjalanan, tapi di tengah-tengah perjalanan mereka diberhentikan oleh beberapa oknum polisi yang sudah menghadangnya dari depan. Sampai pada malam harinya mereka ditahan dengan alasan melakukan keonaran. Manoj sebagai anak yang memiliki mental kuat dan berani menantang petugas kepolisian karena merasa mereka tidak melakukan kesalahan apapun, sehingga polisi menantangnya untuk pulang dan mengambil senapan pada saat itu juga. Namun dengan dalih mengambil senapan, Manoj malah berlari sekuat tenaga dengan mengunjungi rumah Inspektur Dusyan secara paksa, sehingga memancing keributan di rumah inspektur tersebut. Namun bukannya pergi, Manoj malah menyinggung terkait kejadian di sekolahnya tentang kasus kepala sekolah karena inspektur sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Namun ia malah menyuruh Manoj untuk pulang. Mendengar hal itu, inspektur langsung turun dan meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cepat Manoj dan inspektur pergi ke kantor polisi dan menyelesaikan yang terjadi. Dengan sikap tegas, sang inspektur langsung menyuruh bawahannya membebaskan Manoj dan kakaknya. Di perjalanan pulang, Manoj yang berjalan kaki bersama kakaknya dipertemukan kembali oleh inspektur. Sepanjang perjalanan mereka membicarakan hal tentang kejujuran, membuat inspektur bangga dengan ucapan Manoj walaupun mereka melakukan kecurangan saat ujian nasional beberapa hari yang lalu. Manoj mulai bertanya seputar bagaimana cara ia hingga mencapai jabatan tinggi sebagai deputi. Manoj yang terkesima dengan sifat dan karakternya dan berkata bahwa ia akan menjadi petugas yang sangat jujur. Ketika sampai di rumah, kakak Manoj menyuruhnya untuk menanyakan tentang becak daruratnya. Namun dengan alih menanyakan becak Manoj, ia malah bertanya apa hal yang harus dipersiapkan jika Manoj ingin menjadi seorang inspektur. 1 tahun berlalu, Manoj yang selalu teringat dengan kata-kata sang inspektur untuk tidak pernah berbuat curang, akhirnya belajar dengan sangat kuat, menjadikannya lulus sebagai siswa divisi tingkat ketiga. Mendengar kelulusan tersebut, nenek Manoj akhirnya memanggil Manoj untuk masuk ke dalam kamar. Secara tiba-tiba Manoj dikagetkan dengan banyaknya uang yang disembunyikan nenek Manoj dan diberikan kepadanya.
Uang itu lalu digunakan untuk pergi ke Gwalior agar Manoj bisa mengikuti ujian PCS dan pelatihan sebagai petugas kepolisian. Ketika di bus, Manoj duduk bersebelahan dengan seorang wanita yang duduk bersama anak kecil. Namun ketika ia sampai di tempat tujuan, Manoj terkejut karena tas yang dibawanya diambil wanita yang duduk di sampingnya tadi. Dengan segala kebingungannya, Manoj berada di terminal dan duduk sampai malam di pinggir jalan. Pagi harinya ia langsung menghampiri tempat pendaftaran ujian. Namun ternyata ujian digagalkan oleh pemerintah karena sudah memenuhi kuota yang disediakan. Kesedihan Manoj sangat terlihat jelas dan bingung harus melakukan apa karena ujian telah digagalkan. Manoj yang kehilangan semua uang dan barangnya akhirnya merasa lapar berhari-hari. Namun akhirnya rasa lapar memaksa ia untuk memasuki tempat makan dan meminta sepiring makanan kepada pemilik warung makan. Manoj yang memang belum makan selama berhari-hari akhirnya bisa menghabiskan makanannya selama kurang dari 2 menit. Bersamaan dengan itu Manoj bertemu dengan Pandey, seorang siswa yang akan mengikuti tes sebagai DSP sama seperti Manoj. Manoj yang tidak memiliki uang sepeser pun akhirnya menawarkan jasanya kepada paman pemilik warung untuk melakukan apa saja untuk membayar makanannya. Namun paman menolak dan menyuruh Manoj untuk pergi. Pandey yang mendengar perdebatan itu akhirnya membayar makanan yang dimakan oleh Manoj. Inilah awal pertemuan mereka berdua yang akan membawa kita di sepanjang cerita film ini. Pandey menjelaskan bahwa ia adalah siswa yang gagal mengikuti tes karena pemerintah menggagalkannya. Berbeda dengan Manoj yang belum ada tujuan, Pandey sudah ada rencana pergi ke Delhi atas permintaan ayahnya untuk mengikuti tes UPCS. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Manoj meminta Pandey agar membawanya ke Delhi karena ia ingin menjadi seorang IPS. Awalnya Pandey ragu, namun melihat tekad kuat yang dimiliki Manoj membuat Pandey berubah pikiran dan membawa Manoj bersamanya. Namun tidak disangka, mental Manoj sedikit menciut ketika ia melihat Delhi secara langsung. Manoj melihat jutaan orang yang berkumpul di sana, membuat Manoj sedikit ragu dengan dirinya sendiri. Sesampainya di Delhi, Manoj dan Pandey dibawa tutul menemui Gauri, seorang pelajar dari desa yang sudah 6 kali mengikuti tes UPCS. Secara jelas Gauri menjelaskan tentang cara kerja ujian UPCS, dari ujian awal, ujian utama, dan wawancara. Untuk mengikuti tes UPCS, setiap siswa hanya diberikan kesempatan 4 kali. Namun karena Gauri dari kasta bawah, ia mendapatkan kesempatan sebanyak 6 kali, hingga Gauri membeli seragam petugas sebagai bentuk motivasinya. Manoj yang merasa kesulitan dengan masalah keuangan, dengan sedikit malu mengungkapkan masalah yang ia alami. Namun dengan senang hati Gauri menolong Manoj dengan memberikan pekerjaan di perpustakaan sebagai petugas kebersihan. Mendengar itu Manoj sangat senang karena masalahnya akhirnya terselesaikan. Keesokan harinya tibalah di mana pengumuman tes kelulusan bagi Gauri. Namun sangat disayangkan, di kesempatan terakhirnya Gauri kembali gagal dalam usahanya. Namun ia merasa kegagalan hanya boleh untuknya namun tidak untuk siswa lain. Akhirnya dengan sangat cepat Gauri membuka kedai teh sekaligus bimbingan gratis bagi siswa yang ingin mengikuti tes sebagai IPS, karena baginya keberhasilan mereka adalah keberhasilan Gauri juga. Berbeda dengan Gauri, kita diperlihatkan oleh Deep Mohan, seorang siswa dari kelas bahasa Inggris yang berhasil lulus dan akan menjabat sebagai IPS. Gauri menjelaskan jika satu kali kegagalan tidak akan membuat mereka gagal selamanya, sehingga Gauri selalu meneriakkan jargon restart yang artinya mengulang. Tibalah pengumuman pertama Manoj, ternyata ia gagal dalam ujian awalnya. Namun Gauri selalu menyemangatinya dan meneriakkan jargon restart. Bersamaan dengan itu, Manoj kembali dari awal belajar di perpustakaan ketika malam hari. Suatu hari Manoj disuruh membawakan teh kepada Deep Mohan di kelas bahasa Inggris. Namun terjadi kesalahpahaman di antara Manoj dan Mohan yang mengira Manoj adalah tukang antar teh. Namun Pandey dengan cepat menjelaskan bahwa Manoj adalah siswa dari kelas Hindi. Di sini Mohan meminta maaf dan berkata, "Aku berhutang padamu. Jika kau membutuhkan, maka temuilah aku."
Hari-hari Manoj dilalui dengan belajar dan bekerja di perpustakaan. Dari membersihkan gudang sampai membersihkan toilet pun ia lakukan, sehingga Manoj bisa terus hidup di Delhi dan mengikuti ujian. Tibalah saatnya pengumuman ujian awal dan Manoj dinyatakan lulus, berbeda dengan Pandey yang gagal dalam kesempatan keduanya. Setelah itu Manoj mencari pelatihan yang cocok untuknya sebagai dukungan mengikuti ujian utama. Akhirnya Manoj menemukan tempat pelatihan yang menurutnya bagus dan memberikan uang sebanyak 680 rupiah. Namun karena uangnya kurang, pemilik pelatihan meminta Manoj membantu petugas kebersihan di sana karena ada calon peserta yang ingin mendaftar pelatihan juga di sana. Namun dengan dalih membantu petugas, Manoj malah terkejut dengan foto Deep Mohan yang akan dipajang di dinding. Sementara ia tahu bahwa Mohan tidak pernah mengikuti pelatihan di sana, namun Mohan belajar secara otodidak. Melihat hal itu, Manoj akhirnya membongkar kebohongan pemilik tempat pelatihan saat itu juga kepada Srada, yaitu calon peserta pelatihan yang akan mendaftar di sana. Karena kebohongan itu, akhirnya mereka berdua menggagalkan diri untuk mendaftar sebagai calon siswa. Bersamaan dengan itu Manoj sangat bahagia karena Srada adalah wanita pertama yang berbicara dengannya. Keesokan harinya Srada yang kagum dengan tekad Manoj membuat ia menemui Manoj di perpustakaan yang sedang memegang buku teknik. Sinilah terjadi kesalahpahaman antara Srada dan Manoj yang mengira Manoj adalah insinyur teknik, sementara Manoj hanyalah lulusan sastra Hindi dari desanya. Esokan harinya Manoj mendapat pujian dari dosen karena berhasil menulis esai tentang terorisme. Sehingga Manoj mendapatkan hadiah coklat dari dosennya. Hari-hari Manoj dan Srada berjalan dengan lancar sampai pada mata pelajaran selanjutnya tentang roket. Lalu Srada meminta Manoj menjawab pertanyaan itu karena Manoj adalah insinyur teknik. Namun Manoj tidak dapat menjawab pertanyaan itu karena Manoj bukanlah insinyur teknik, melainkan hanya lulusan sastra Hindi sebelumnya. Hal itu membuat Srada sangat kecewa terhadap sikap Manoj yang tidak jujur selama ini. Setelah saat itu Manoj dan Srada tidak pernah bertemu dalam waktu yang sangat lama. Di malam hari Manoj dipanggil oleh ketua perpustakaan yang menanyakan terkait hasil penjualan. Namun pria itu menuduh Manoj mengambil sebagian uangnya dan menuduh Manoj sebagai pencuri. Mendengar hal itu Manoj marah dan ingin melempar pria tersebut dengan sandal miliknya. Bersamaan dengan itu Manoj memutuskan untuk keluar dari perpustakaan yang akhirnya mengharuskan ia bekerja sebagai penggiling tepung. Pandey yang mengetahui hal ini langsung marah dan memintanya kembali ke rumahnya dan fokus belajar karena ujian utama merupakan ujian yang sangat sulit dilalui semua siswa. Namun Manoj menolak dengan alasan ia bisa belajar sambil bekerja. Ujian utama pun dimulai dan Manoj yang merasa itu adalah pertanyaan yang sangat mudah membuat Manoj dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan tepat waktu, membuat temannya dari kelas Hindi pun merasa keheranan. Namun setelah selesai mengerjakan ujian, Manoj pun terkejut ketika mengetahui bahwa pertanyaan yang ada di lembar soal itu adalah tentang pariwisata, bukan terorisme. Manoj yang merasa gagal dan sia-sia akhirnya pergi ke tempat yang jauh, yaitu rumah Srada untuk meminta maaf dan mengungkapkan perasaannya. Namun terkejutnya Manoj bahwa Srada sedang tidak berada di rumah dan menyuruh Manoj kembali ke Delhi dan fokus pada kesempatan terakhirnya. Karena sudah dipastikan tahun ini Manoj pun kembali gagal di percobaan kedua. Namun dengan dalih kembali ke Delhi, Manoj malah pulang ke Chambal menemui ibu dan saudaranya. Namun alangkah terkejutnya Manoj dengan kematian neneknya karena tidak ada satupun yang memberitahu Manoj bahwa neneknya telah meninggal. Ibu Manoj dengan santai menjelaskan bahwa Manoj tidak perlu khawatir tentang rumah dan semuanya karena semua sudah diatur oleh kakaknya. Namun Manoj yang mengetahui segalanya menyuruh ibunya berhenti berbohong pada saat itu. Bersamaan dengan itu, mereka berdua menangis sambil mengingat perkataan neneknya. Manojku akan kembali dengan memakai seragam polisi. Itulah yang membuat Manoj kembali bersemangat ke Delhi untuk belajar sambil bekerja 1 tahun lagi. Suatu hari Manoj dikagetkan dengan kedatangan ayahnya dan menyuruhnya untuk kembali pulang ke Chambal.
dan ayahnya akan menandatangani surat penjualan bibit ke pasar gelap. Namun Manoj tidak ingin melakukan itu karena baginya ia tidak bisa menerima kekalahan dan tidak bisa dikalahkan. Akhirnya ayah Manoj kembali ke cambal seorang diri tanpa Manoj. Di hari berikutnya di dalam kelas terlihat Manoj yang sedang belajar bersama Pandey dan disusul kedatangan Srada untuk meminta maaf atas perbuatannya. Namun Manoj menolak dengan alasan ia ingin fokus dengan ujian awalnya dan akan menemuinya setelah 2 bulan. Mendengar keputusan Manoj pada saat itu, mendengar perkataan Manoj, Srada pun kecewa dan hanya bisa terdiam mendengar keputusan Manoj pada saat itu. Hari-hari Manoj dilalui dengan sangat keras, bekerja selama 15 jam dan sisanya untuk belajar. Semua dilakukan untuk mengirim uang ke rumahnya. Sampai pada pengumuman ujian awal ketiga, Manoj tidak datang melihat pengumuman, namun Srada yang sangat antusias dengan hasilnya sangat senang mengetahui Manoj lulus di ujian awal, berbeda dengan Pandey yang kembali gagal di kesempatan ketiganya. Srada yang sangat terkejut dengan keadaan yang dialami Manoj sangat sedih karena memikirkan nasib Manoj yang sangat kesusahan. Apalagi ia harus menghadapi ujian utama yang sangat sulit. Namun Manoj memastikan bahwa ia akan bisa melakukannya. Bahkan Srada menawarkan pinjaman uang namun Manoj menolaknya. Ujian utama pun akhirnya dilakukan dan Manoj bahkan tidak bisa menjawab 12 dari 20 pertanyaan yang ada. Dan sudah dipastikan Manoj gagal dalam ujian utama di kesempatan ketiganya. Pada malam harinya Manoj dan Srada duduk di kedai teh Gauri untuk membicarakan hal ini. Tiba-tiba datanglah Pandey dan Naufal yang ternyata Naufal lulus pada ujian utama di kesempatan ketiga. Melihat kedekatan Srada dan Manoj, Pandey yang sedikit tidak menyukainya akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Srada, menyebabkan Srada pergi lalu dikejar oleh Manoj. Srada pun berkata, "Bukankah kau akan menjungkir balikan dunia jika aku mengucapkan kata I love you?" Nah, Manoj, I love you. Sekarang pergilah, jungkir balikan dunia ini untukku. Mendengar perkataan itu, Manoj langsung pergi meninggalkan Srada menuju rumah Dik Mohan. Namun karena Mohan lupa dengan Manoj, akhirnya Manoj mengingatkan bahwa Mohan berkata, jika Manoj membutuhkan bantuan, datanglah kepadaku kapanpun. Akhirnya Manoj masuk ke dalam dan menceritakan jika ia kesulitan dalam ujian utama. Saat itu juga Mohan menyuruh Manoj menuliskan beberapa kata tentang dirinya dalam waktu 8 menit. Namun dengan waktu yang sangat singkat itu, Manoj tidak bisa menuliskan tentang apa yang ada pada dirinya. Disitulah Mohan berkata kalau Manoj tidak bisa. Ia tidak akan bisa melalui ujian utama yang sangat sulit. Beberapa jam setelahnya, Manoj membantu Gauri menutup kedai teh miliknya, dan Gauri menyuruhnya berhenti sambil berkata untuk tinggal di kamarku dan fokuslah belajar. Aku akan mengirimkan ibumu uang sebagai uang pinjaman. Awalnya Manoj menolak, namun dengan sedikit tindakan keras yang dilakukan Gauri, akhirnya Manoj menuruti perkataan Gauri yang sudah banyak membantunya. Akhirnya Manoj dan Tutul membersihkan barang-barang Manoj untuk dipindahkan ke kamar Gauri dan mengulangnya semua dari awal. Keesokan paginya Manoj dikagetkan dengan kedatangan Srada yang mulai sangat perhatian kepadanya. Ia akan mengatur jadwal belajar sampai istirahat. Srada selalu menyemangati Manoj dalam keadaan apapun. Setelah keluar dari pekerjaannya, kini hari-hari Manoj hanya difokuskan untuk belajar. Dari sebelumnya Manoj harus membagi waktu antara bekerja dan belajar, kini satu hari full Manoj hanya fokus untuk belajar. Manoj yang mulai bersemangat akhirnya mendapat kabar jika Srada lulus ujian utama dan wawancaranya akan dilakukan bulan depan. Manoj yang mendengar hal itu sangat termotivasi dan bahagia karena ia lulus dalam ujian awal dan ujian utama, berbeda dengan Pandey yang gagal dalam kesempatan terakhirnya. Bersamaan dengan hal itu, Manoj yang ingin meminjam handphone Pandey untuk menelpon Srada ditolak oleh Pandey dengan alasan Manoj hanya peduli dengan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pandey. Ketika itu Manoj menelpon rumah Srada dari telepon di kedai Gauri.
Namun Manoj terkejut dengan yang dikatakan Serada bahwa ada orang asing yang menelpon ayahnya dan berkata bahwa Serada telah tidur dengan Manoj di Delhi. Itu Serada meminta maaf dan berkata bahwa ia tidak bisa datang dalam wawancara Manoj. Manoj yang terlihat sangat sedih langsung menelpon Pandey. Namun ternyata Pandey berada di dalam kantor polisi karena melakukan keonaran. Pandey yang memohon agar dikeluarkan oleh Manoj terus saja berbicara hingga Manoj meminta Pandey untuk diam. Polisi akhirnya menjelaskan kepada Manoj apa yang dilakukan oleh Pandey dan ia harus membayar denda atas perusakan barang. Namun kepintaran Manoj meminta bukti atas apa yang dilakukan Pandey membuat polisi terdiam dan hanya bisa mengembalikan denda yang diberikan oleh Pandey. Manoj berkata bahwa menuduh orang tanpa bukti dan meminta denda tanpa alasan ialah ilegal. Setelah itu Pandey berhasil dikeluarkan dari dalam sel tahanan. Bersamaan dengan itu Manoj meminta Pandey untuk mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan jika Pandey menelpon ayahnya Serada dan mengucapkan hal yang tidak-tidak tentang Manoj dan Serada. Pandey hanya bisa terdiam tanpa melakukan sedikit pun pembelaan. Tibalah akan dilakukan tes wawancara di kantor UPCS, namun Manoj dikejutkan dengan kedatangan Serada yang akan mengantar Manoj dan mereka merapikan rambut Manoj sebelum berangkat ke kantor UPCS. Sebelum wawancara dilakukan, mereka mendatangi rumah Pandey dan mereka sedikit berbincang dengan Manoj. Manoj berterima kasih kepada Pandey karena berkat Pandey ia berada di Delhi. Pandey yang sangat terharu, sangat berterima kasih dan menangis atas kedatangan Manoj sebelum wawancara. Di tengah perjalanan, Serada memberikan selembar kertas kepada Manoj, namun kertas itu hanya boleh dibaca pada saat Manoj sendirian. Akhirnya tidak menunggu lama Manoj memasuki kantor UPCS dan melakukan tes wawancara bersama beberapa peserta. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya Manoj dipanggil untuk melakukan interview. Namun petugas yang bekerja di sana menyarankan untuk sedikit berbohong karena ia tahu Manoj pernah gagal 1 kali dalam kelas 12. Alih-alih berbohong, Manoj malah mengatakan sejujurnya tentang apa yang dialaminya. Hanya dengan 1 pertanyaan, akhirnya Manoj diminta untuk menunggu di luar saat itu juga. Beberapa menit Manoj menunggu di luar, akhirnya ia membaca selembar kertas yang diberikan oleh Serada. Dalam suratnya ia mengatakan, "Aku tidak peduli kau seorang IPS atau tukang giling tepung, aku akan tetap hidup bersamamu." Setelah membaca surat itu, Manoj sedikit lega dan segera dipanggil memasuki ruangan interview dan ia menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan bijaksana. Ia menjabarkan dengan baik tentang tindak kecurangan dan ketidakjujuran petugas yang selama ini ia lihat. Dan Manoj berkata bahwa ia layak menjadi petugas IPS dan berjanji tidak akan ada sedikit pun kecurangan di desa ketika ia menjadi inspektur police service. Mendengar jawaban yang sangat gamblang membuat Manoj semakin dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan berat. Namun Manoj bisa menjawabnya dan pastinya meyakinkan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Setelah wawancara selesai, Manoj diminta keluar dari ruangan. Tibalah saat pengumuman hasil tes wawancara Manoj. Manoj yang sama sekali tidak ingin melihat hasilnya karena ia tahu pasti ia akan gagal. Manoj hanya berdiri di tempat dan Serada yang melihat pengumumannya. Setelah beberapa menit mencari namanya, akhirnya Serada melihat nama Manoj tertera dalam kertas pengumuman tersebut dan Manoj dinyatakan lulus ujian. Mengetahui hal itu, Manoj langsung terjatuh dan ia sangat bergembira sambil menahan tangisannya. Akhirnya ia akan berhasil menjadi seorang IPS sesuai dengan keinginannya. Berbeda dengan Manoj, Pandey, sahabat Manoj akhirnya berhasil menjadi reporter televisi sesuai dengan keinginannya. Serada, Pandey, Tutul, dan Gauri merayakan kemenangan Manoj dengan sangat bahagia. Tak lupa pula Manoj mengabari ibu, ayah, dan keluarganya yang ada di Chambal
Manoj memberitahu bahwa ia akan menjadi seorang IPS sesuai dengan keinginannya. 1 tahun kemudian, Manoj menemui Deputi Dusyan untuk mengirimkan undangan pernikahannya dengan Serada. Awalnya Deputi kaget karena Manoj mencium kakinya. Namun setelah diingatkan, ternyata Manoj adalah anak becak darurat yang beberapa tahun lalu dibantu olehnya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir dan akhirnya Manoj berhasil menggapai mimpinya menjadi seorang IPS. Bareng gue Lia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.